Iya, puji Tuhan. Sore hari ini kita sudah masuk ke dalam tema seri kembali. Sebelumnya ada 7 seri yang sudah kita lewati sama-sama. Pada sore hari ini kita akan kembali membuka di dalam seri trilogi kenaikan. Di dalam trilogi kenaikan itu ada namanya juga tri. Ya, ada 3 tema yang akan kita sama-sama pelajari. Nah, kali ini temanya mengambil dari salah satu judul, ya seperti sebelumnya juga kalau kemudian kenaikan selalu ada mengulas satu lagu tertentu, ya. Di kenaikan, menjelang kenaikan, di dalam trilogi kenaikan kita akan mengulas sama-sama dan pelajari sama-sama dari lagu ya Tuhan Kau Gembala Kami dari Kidung Jemaat 407. Nah, pada saat sore hari ini kita secara khusus kemudian hanya melihat pada sisi beberapa subtema saja, masuk ke dalam satu subtema Tuntun Kami Dombamu, ya. Nanti ada 3 tema, 3 subtema ya yang akan kita sama-sama gumulkan, sama-sama pelajari. Hari ini ada Tuntun Kami Dombamu, minggu depan ada Jauhkan Kami dari Dosa, dan nanti dikenaikan ada Kehendak-Mu Kami Cari. Nah, karena itu kita sore hari ini akan sama-sama belajar dari bagian Tuntun Kami Dombamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, lagu Tuhan Gembala Kami sesungguhnya kalau kita melihat, ya, ini adalah lagu sekolah minggu, ya. Pertama kali lagu ini diperkenalkan, ya, lagu ini diperkenalkan di dalam salah satu kumpulan himne, ya, yang waktu itu populer, ya, kumpulan himne for the young, ya, tahun 1800-an. Lalu kemudian bermaksud sebenarnya untuk diajarkan hanya kepada guru anak-anak sekolah minggu saja. Jadi sebenarnya lagu Tuhan Kau Gembala Kami ini adalah lagu-lagu sekolah minggu, ya, lagu sekolah minggu. Tapi kemudian semakin lama semakin populer, dan kemudian orang dewasa pun menyanyikan, dan kemudian dinyanyikan di gereja-gereja, di ibadah-ibadah dewasa pun sampai hari ini pun kita masih menyanyikan, ya. Syairnya ditulis oleh Dorothy. Lalu kemudian musiknya di-aransemen oleh William Bradbury, ya. Dan menariknya sebenarnya syair dari lagu Tuhan Kau Gembala Kami ini bukan hanya sekedar inspirasi dari orang yang kemudian dituangkan, tetapi ini sesuatu yang terinspirasi dari kitab suci sendiri, ya, dari Mazmur 23 dan Yohanes 10, ya. Kalau kita lihat, karena itu kita sore hari ini akan membuka sama-sama melihat, ya, menelusuri tema Tuntun ya Kami Dombamu ini dalam bingkai Mazmur 23 ayatnya ke-1 sampai dengan ke-6. Next. Menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdiri, ya. Kita akan membuka sama-sama di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ke-6. Kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur 23, bila sudah menemukan, kita sama-sama membacanya. Mazmur 23 ayat nomor 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Silakan duduk. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan di dalam hidup kita. Ya, terkait dengan tema Tuhan, ya, Tuntun Kami Dombamu, saya tidak kemudian menggali di dalam ayat pertama sampai ke-6, tetapi hanya dari 2 ayat saja, yaitu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, yang sekali lagi akan saya ulang. Mazmur Daud, nomor yang pertama,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ya, di ayat yang pertama tadi sudah jelaskan bahwa ini adalah mazmurnya siapa? Ya, ini mazmurnya Daud, sudah jelas. Ya, Daudlah yang kemudian menuliskannya. Ya, ada begitu banyak mazmur yang dituliskan oleh Daud. Dan ini bukan mazmur, bukan sekedar sajak-sajak biasa, tapi sesuatu yang merupakan pergumulan imannya, pergumulan hidup, ya, pergumulan iman dari Daud. Dan Daud menuliskan ada begitu banyak, ya, mazmurnya. Ada mazmur sukacita, ada mazmur duka cita, pertobatan, penghiburan, pujian, doa, pengakuan dosa, penyembahan, dan seterusnya. Dan mazmur 23 ini adalah bagian dari mazmur pujian dan mazmur doa. Ya. Bicara tentang mazmur, biasanya mazmur itu atau sajak-sajak atau syair-syair yang dibuat oleh Daud ini kemudian dinyanyikan menggunakan alat petik, ya, akustik sekali. Ya. Orang-orang Yahudi, ya, menamakan mazmur ini kitab Tehillim, ya, yang berarti kira-kira nyanyian-nyanyian pujian. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir bicara tentang pergumulan imannya Daud, ya, di ayat pertama ini bukan sekedar pergumulan, ya, sesuatu yang sifatnya hanya pengakuan daripada Daud, tapi sebuah pengakuan dan pergumulan yang didasarkan atas keyakinan dirinya, atas keyakinan imannya, dan juga tidak lupa kemudian atas pengalaman imannya. Ya, dalam konteks ini bagaimana pemazmur menyampaikan sesuatu yang biasanya merupakan suatu pengalaman yang sudah pernah dirasakannya, dan kemudian dituliskan, ya, untuk kemudian dibacakan di dalam suatu ibadah. Sehingga bukan hanya dirinya yang terberkati, orang kemudian yang mendengar dari mazmur itu juga pada akhirnya terberkati juga. Ya. Daud menulis mazmur ini, ya, di beberapa sumber menyatakan bahwa mazmur ini merupakan pengalaman pribadinya dia, ya, tentang bagaimana Tuhan membimbing dia, mengasuh dia, memelihara dia, ya, seperti gembala yang sangat-sangat baik. Next. Ya, pertama kita juga menemukan bukan hanya identitas siapa penulisnya, tetapi ada pengakuan iman yang jelas di sana. Ya, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, karena itu tidak mungkin akan kekurangan. Jika Tuhan adalah gembalaku, maka tidak mungkin aku akan kekurangan. Bapak Ibu, di sini digambarkan Tuhan sebagai seorang gembala yang sangat ideal bagi Daud, gembala yang sangat-sangat mengayomi, gembala yang sangat-sangat kemudian menuntun dombanya, menguasai dombanya, ya. Nah, gambaran ideal ini bukan saja sekedar penilaian secara subjektif, tetapi ini adalah sebuah pengakuan dari seorang gembala sendiri. Ini adalah pengakuan dari gembala profesional, ya, yang di 1 Samuel sudah sering kita dengar bagaimana Daud dengan alih-alihnya, dengan cara dia mengusir singa dan lain sebagainya. Ini adalah gembala yang tahu persis bagaimana menjadi gembala, gembala yang tahu persis bagaimana hidup seorang gembala dan apa yang dilakukan sebagai seorang gembala. Karena itu ketika dia menilai sesuatu kaitannya dengan gembala, kalau menilai sesuatu yang terlihat dari tugas dan fungsi seorang gembala, maka dia tahu persis bagaimana gembala itu. Dan karena itu dia menuliskannya bukan sekedar hanya keyakinan dirinya, tetapi sebuah penilaian yang sangat objektif karena didasarkan pada pengertian bahwa dia adalah seorang gembala dan tahu bagaimana pekerjaan gembala. Apalagi ini adalah gembala yang besar, gembala yang agung, Tuhan itu. Jadi ini adalah pengakuan gembala yang bukan saja ada pada titik sudah mengalami menjadi gembala, tetapi juga pengakuan ketika dia menjadi domba. Dia tahu persis sudut pandang bagaimana menjadi gembala yang baik, tapi juga dia tahu persis bagaimana menjadi domba yang kemudian dipelihara oleh gembala yang juga baik. Ya, karena itu kita lihat, ya,
bagaimana luar biasanya pengakuan dari Daud ini. Bapak Ibu, saya bayangkan seperti ini. Ya, kita sebagian kita adalah guru, pengajar yang tahu persis bagaimana metode mengajar, tahu persis bagaimana kira-kira mengevaluasi, tahu persis bagaimana standar pengajaran yang baik, dan tahu persis bagaimana standar mengajar yang baik itu seperti apa. Suatu ketika kemudian kita kuliah lagi, lalu kemudian kita melihat bahwa orang yang sedang mengajar di depan kita ini adalah orang yang memiliki kualifikasi pengajaran yang sungguh-sungguh baik, sehingga membuat kita menjadi terkesima, membuat kita menjadi wow dan lain sebagainya. Bapak Ibu, penilaian ini bukan penilaian asal-asalan, bukan hanya sekedar membandingkan, tapi penilaian didasarkan atas pengetahuan kita sebagai seorang pengajar yang tahu bagaimana mengajar, dan kita mendapat sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah kita paham. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ya. Selanjutnya, pengakuan iman dari Daud bukan sekedar hanya percaya semata, tetapi bicara tentang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita menggali kata gembala di sana di Mazmur 23, itu menggambarkan Allah sebagai sosok yang perhatian, ya, yang kemudian memberikan arahan dan perlindungan, ya, bagi yang digembalakannya, ya. Dan kalau kita gali juga istilah ini sebenarnya sama, dan istilah yang sama juga seringkali dipakai di dalam, ya, merujuk kepada seorang pimpinan atau raja yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umatnya. Raja yang bertanggung jawab, pimpinan yang bertanggung jawab. Itulah gembala ini. Ya. Kalau kemudian Daud mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, di dalamnya dia mengakui bahwa Tuhan inilah yang bertanggung jawab di dalam hidupnya. Tuhan inilah yang merencanakan segala sesuatunya dalam hidupnya. Tuhan inilah yang memberikan kebutuhan, ya, yang dia butuhkan, ya, sesuatu yang dia butuhkan. Tuhan inilah yang kemudian juga mensejahterakan hidupnya. Karena itu sebelumnya dulu yang dilakukannya kepada domba-domba peliharaan. Yuk, seberapa lama kita mengikut Tuhan, gembala kita? Seberapa dalam, ya, pengenalan kita pada Tuhan kita? Sebenarnya percaya, pernahkah, ya, dia mengecewakan kita? Mungkin saja. Ya. Tapi apakah pernah kemudian dia betul-betul meninggalkan kita dan membiarkan kita terperosok jatuh? Tidak. Karena itu sama seperti Daud sudah merasakan pimpinan Tuhan jatuh bangun dalam pengembalaannya, tapi dia berani menyaksikannya di dalam Mazmur. Dan ini mendorong kita sebagai orang yang digembalakan oleh Tuhan, ya. Saksikan imanmu, saksikan pengakuan. Beranilah mengakui bahwa Tuhan adalah gembalamu, ya. Berkatilah orang lain melalui kesaksian. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Sama seperti Daud sudah melakukannya untuk kita dengan menuliskan kesaksian hidupnya di sana. Next. Baik, selanjutnya saya akan mengajak kita melihat, mengkomparasikan, membandingkan, ya, standar, ya, gaya pikirnya Daud, bagaimana dia tahu, ya, dirinya sebagai seorang gembala, lalu kemudian membandingkan apa yang sudah pernah dia lakukan, lalu kemudian membandingkan apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, kita coba melakukan kira-kira seperti itu, ya. Tugas seorang gembala, ya, seperti kita semua tahu, itu adalah membimbing domba-dombanya itu ke tempat yang aman, membimbing kawanan ternak ke tempat yang aman, menghindarkan dia dari bahaya, memberikan makanan dan minuman yang cukup untuk dia, ya, dan kawanan ternaknya. Lalu kemudian juga merawat kawanan ternak yang sedang sakit, ya, membalut kemudian kalau ada ternaknya yang kemudian kakinya patah dan seterusnya dan terluka. Lalu kemudian menghindarkan mereka, melindungi mereka dari predator, serigala dan seterusnya, atau beruang yang mencoba memangsa. Bahkan melatih, membimbing mereka, ya, melatih
anjing penjaga misalnya, ya, anjing pengembala, untuk kemudian memimpin kawanan domba itu juga supaya mereka terkontrol dan seterusnya. Belum lagi bicara tentang menjaga, merawat kesehatannya, membantu dalam kadang-kala membantu dalam proses kelahirannya, menarik ya supaya tidak kemudian terjadi salah dalam melahirkan misalnya ya, atau terinjak dan seterusnya. Lalu kemudian yang jauh lebih penting, yang tidak kalah penting adalah juga melaporkan kepada pemilik ternak berapa jumlah ternak yang digembalakannya, berapa yang dia gembalakan dan berapa yang kembali. Dan ini menjadi ujian terhadap integritas daripada gembala ya. Banyak gembala yang kemudian di padang rumput menjual binatang gembalaannya kepada musafir. Banyak gembala yang menjual ternaknya kepada orang, atau kemudian bahkan memotong sendiri untuk makanan dia sendiri, dan kemudian melaporkan ternaknya yang dia potong tadi, oh ini sudah dimakan binatang buas dan lain sebagainya. Ironi. Maka di PB pun kalau kita lihat, gembala tidak dipandang bagus ya, pekerjaan yang bagus, bahkan dipandang sebagai pekerjaan yang rendah di Perjanjian Baru. Tetapi dari sini, dari bagian ini kita melihat bicara tentang gembala, bahwa Tuhan adalah gembala yang sangat baik, yang melakukan tugas-tugasnya sedemikian rupa. Nah, kalau kemudian di atas tadi ada tugas gembala, harusnya itu seperti itu. Kita akan melakukan komparasi, ya, perbandingan antara yang ideal gembala seperti ini dengan pengakuan Daud, ya, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik yang tidak pernah membiarkan kekurangan. Pertanyaannya, benarkah Tuhan atau Yahweh yang adalah gembala tadi sudah betul memenuhi kriteria dan tanggung jawab sebagai seorang gembala seperti diakui oleh Daud? Benarkah pernyataan Daud bahwa dia tidak dibiarkan kekurangan sedikit pun? Kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menuntun dombanya itu, ya, seperti sudah dinyatakan Daud di dalam Mazmur. Bagaimana cara Tuhan menuntun dombanya? Akan dibawa kemana domba-domba yang dituntunnya? Apakah benar seperti yang dinyatakan oleh Daud di dalam pernyataan imannya? Atau ya, standar ideal tinggal standar ideal, dan kemudian pengakuan Daud itu sebenarnya hanya ya pengakuan asal-asalan Daud saja. Kita lihat yang pertama, betulkah Tuhan itu adalah Tuhan seorang yang sebagai gembala yang kemudian bertanggung jawab terhadap dombanya yang tidak membiarkan kekurangan. Yang pertama adalah Tuhan itu adalah gembala yang menuntun domba-gembalaannya itu ke tempat yang aman. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, padang yang berumput hijau biasanya adalah sebuah lahan yang terbuka yang ditumbuhi banyak rumput, lalu kemudian dengan lapisan ya yang padat dan tebal karena kan saling kait mengait akarnya dan seterusnya. Lalu kemudian juga biasanya ditemukan di daerah yang beriklim sedang, tidak panas-panas amat ya, tidak kemudian lembab-lembab amat ya, yang memiliki curah hujan yang cukup ideal, dan ini seringkali menjadi tempat penggembalaan yang ideal juga. Next. Nah, dibawa ke tempat yang aman, ya, menuntun ke tempat yang aman, ya tentu saja itu adalah dibawa ke tempat yang tidak membahayakan. Ya, di dalam konteks ini digambarkan bagaimana Daud ya menggambarkan Tuhan tidak membawa ya dirinya dan umatnya ke dalam jurang dan tebing yang curam. Ya, gembala tidak mungkin membawa dombanya itu ke jurang dan tebing yang curam, kemudian ke lereng curam dan terjal sehingga dia mudah terjatuh, lalu kemudian ke tempat yang berbatu yang mudah longsor sehingga dia bisa terguling dan jatuh dan mati, atau ke tempat yang terlalu curam ya, ke lubang dan celah-celah sehingga membuat domba-dombanya gampang terjepit di sana, atau ke tempat yang terlalu rimbun dan seterusnya, yang kalau kemudian malam akan menjadi gelap sangat pekat karena terlalu banyak ya pohon yang rimbun, lalu kemudian kurang sinar matahari, atau kemudian dibawa ke sungai yang deras ya. Kalau tidak terpaksa pasti tidak akan domba-dombanya itu dibawa ke sana. Daud menggambarkan ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan
yang bertanggung jawab, gembala yang bertanggung jawab, yang menuntun domba-dombanya ke tempat yang aman, ke tempat yang tidak berbahaya. Next. Bukan saja ke tempat yang tidak berbahaya, tetapi juga ke tempat yang sesungguhnya mudah dipahami, mudah diawasi, ya. Ke tempat padang rumput itu bukan saja tempat yang jauh dari bahaya tadi itu, tetapi juga tempat yang gampang diawasi, area yang sangat terbuka, area yang luas, ya, tempat yang luas tanpa ada halangan penghalang, ya, tanpa ada halangan, ya, dari mata kemudian yang menghalanginya, ya, dan kalau ada cuaca berubah itu gampang terprediksi, dari jauh sudah kelihatan, oh di sana mendung, ya, tinggal diarahkan, ya, domba-dombanya untuk kemudian ke tempat yang lebih aman untuk bersembunyi dan seterusnya. Lalu kemudian biasanya juga sedikit ada predator, karena predator, ya, pemangsa suka bersembunyi sebelum menerkam mangsanya, ya, seringkali di tempat yang rimbun dan seterusnya. Lihat, bicara tentang gambaran Daud terhadap gembala yang baik, Tuhan gembala yang baik yang membawa ke rumput hijau, itu bukan sekedar bicara tentang rumput hijau seperti di depan sana, tetapi adalah gambaran tempat yang aman, yang tidak membahayakan, yang gampang mengawasinya, yang mudah melihatnya, ya. Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang baik sekali? Bagaimana seorang gembala bertanggung jawab terhadap dombanya? Nah, Tuhan menuntun ke tempat yang aman, ya. Sebagai gembala yang baik digambarkan pemazmur adalah Tuhan yang juga memproteksi domba-dombanya. Adalah Tuhan yang meminimalisir potensi bahaya, sehingga tidak banyak, ya, dombanya yang meninggal, yang mati, ya, diterkam mangsa dan seterusnya. Menuntun ke tempat yang aman, ya, meminimalkan potensi bahaya, menuntut umatnya ke tempat yang aman, ya, di dalam perlindungan Dia, dari segala bahaya. Bapak Ibu, di gereja bukan hanya, di tempat ini bukan hanya, ya, saya sebagai gembala, ya, PLT gembala, ya, tetapi sesungguhnya kita semua adalah gembala, ya. Sebagai guru, kita juga gembala bagi anak-anak kita, bukan? Dan di sana kita juga seringkali dituntut untuk membimbing mereka dengan bijaksana, ya, membawa kepada padang rumput yang berumput hijau, ya, di mana kita pastikan di sana adalah tempat yang aman bagi domba-domba kita yang adalah siswa-siswa kita. Ini sebuah gambaran lingkungan belajar yang aman, nyaman, yang kondusif, bukan, bagi kita sebagai guru dan bagi siswa. Menolong kita untuk kemudian menciptakan sebuah lingkungan, ya, belajar yang kondusif, yang menyenangkan, sehingga lebih mudah diserap, sehingga kita lebih mudah mengukur, ya, apakah sudah betul-betul nancepkah pembelajaran yang kemudian yang kita sampaikan, ya, atau tidak, ya. Atau kita juga bisa memprediksi, adakah misalnya kalau dalam konteks STT itu, adakah ajaran-ajaran di luar sana yang aneh-aneh kemudian mempengaruhi mahasiswa misalnya, dan bagaimana kita mengklarifikasinya, dan bagaimana kita membetulkan kembali. Bukankah ini juga bagian dari tugas gembala? Ya, mencegah, ya, mereka dari bahaya, mengontrol mereka dari bahaya, melindungi mereka dari bahaya, khususnya bahaya pengajaran yang buruk, kelakuan yang buruk, dan seterusnya. Itu yang pertama. Tuhan menuntun kita ke tempat yang aman. Selanjutnya, bukan hanya ke tempat yang aman, tetapi juga ke tempat yang nyaman. Ya, beda sedikit, ya. Nyaman dan aman. Tadi aman, sekarang nyaman. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan, padang rumput yang hijau biasanya itu terbentang luas dengan gambaran yang indah, ya.
panorama yang indah, yang seringkali menyajikan pemandangan yang menyejukkan, bukan? Menenangkan. Ya kalau nggak percaya, pagi-pagi duduklah di lapangan hijau situ dan lihatlah rumput-rumput dengan embun-embunnya dan lain sebagainya. Menyejukkan. Tapi kita seringkali nggak sadar, kan? Ya. Menyejukkan, menenangkan, ya. Dan kita lihat dihadapkan, kalau kemudian itu domba dihadapkan kepada tempat makanan yang melimpah, ya, bagi binatang gembala. Menuntun ke tempat yang nyaman, ya, berarti juga menuntun kepada tempat yang indah. Menuntun ke tempat yang indah. Next. Daerah padang gurun, ya, berumput hijau bukan sekedar daerah yang aman, tetapi adalah daerah yang sangat nyaman. Karena apa? Seperti saya bilang sebelumnya, daerah itu adalah daerah yang umumnya adalah daerah yang cerah, ya, bukan cerah saja tapi juga sejuk, artinya tidak terlalu lembab, ya, seperti daerah tropis di hutan tropis seperti itu. Tapi yang sejuk, cerah, ya, curah hujannya cukup, ya, cahaya yang masuk juga cukup, sinar mataharinya cukup, lalu kemudian tanahnya juga banyak pupuknya, gizinya atau nutrisinya. Ya. Tanahnya juga bagus sehingga rumputnya juga kemudian tumbuhnya bagus, hijau, ya. Mengandung air yang cukup, ya. Dan belum lagi bicara tentang pemandangan yang indah, ya. Ada ketenangan di sana, ya. Tidak terlalu banyak gangguan di sana, ruang gerak yang luas di sana. Bukankah tempat yang menyenangkan? Bukankah itu adalah tempat yang nyaman? Bapak Ibu, pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai gembala, bukan hanya Tuhan yang kemudian mengamankan domba-dombanya, tetapi dan adalah Tuhan yang membuat dombanya ini aman dan nyaman. Nyaman dengan memberikan tempat yang indah kepadanya. Mungkin kita berkata, apanya Tuhan kemudian kasih saya tempat yang indah, ya? Apa yang Tuhan tempatkan saya di tempat ini? Ya. Ini kan tempat yang tidak tepat untuk saya, harusnya saya di kota besar dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, mengapa Tuhan tempatkan saya di tempat yang sepertinya tidak saya inginkan di tempat ini? Mengapa Tuhan tempatkan saya di tempat yang menurut saya tidak tepat untuk saya? Mengapa Tuhan merancang masa depan yang jelek untuk saya? Pertanyaannya adalah, betulkah Tuhan merancangkan hal yang buruk kepada dirimu? Betulkah Tuhan sedang meletakkan kamu, membaringkan kamu ke tempat yang tidak tepat? Atau jangan-jangan cara kita mengukur ketepatan suatu tempat di mana Tuhan meletakkan kita, di mana Tuhan membaringkan kita, itu yang keliru. Cara menikmati kita yang keliru, value-value kita yang keliru, nilai-nilai hidup kita yang mungkin keliru. Ini juga sekaligus menjadi tantangan, khususnya bagi mahasiswa yang sebentar lagi akan lulus juga dan ditempatkan ke daerah yang belum tentu selalu ada makanan setiap hari. Suatu ketika mungkin kamu akan bertanya, betulkah ini adalah tempat yang indah seperti digambarkan oleh pemazmur? Betulkah ini tempat yang nyaman seperti digambarkan pemazmur tentang Tuhan adalah gembala itu? Bisa jadi kamu merasa bukan. Tapi coba dalami lebih lanjut. Mungkin, ya, cara mengukurmu yang keliru. Mungkin ukuranmu yang perlu diperbaiki. Coba lihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada ukuran yang kamu. Tentang pelayanan, tentang pengorbanan, tentang pengabdian, tentang ucapan syukur, tentang tindakan iman, tentang pergumulan iman, tentang kemudian pasrah kepada Tuhan.
Bukankah itu value yang jauh lebih tinggi dari sekedar makan? Tetapi tidak mudah. Buktinya banyak hamba Tuhan yang kemudian cari sampingan. Dan kalau saya di posisi itu, saya pun belum tentu kemudian bisa betul-betul selamat. Bisa jadi juga saya akan cari sampingan. Kenapa? Hidup dengan keluarga. Dan lagi-lagi tidak mudah. Mungkin saya bisa meyakinkan diri saya, tapi belum tentu keluarga saya. Karena ini menjadi refleksi buat kita. Betulkah Tuhan yang adalah gembala yang agung itu menempatkan kita di tempat yang nyaman dan aman? Mari kita rubah perspektif kita, cara melihat kita, ukuran kita. Next. Bukan itu saja. Di tempat yang nyaman, bukan hanya Tuhan tempatkan di tempat yang indah, tetapi juga Tuhan memberikan limpah makanan dan minuman. Tuhan membawa kita kepada rumput yang hijau. Tuhan menggambarkan, pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang membawa dombanya ke padang yang rumput hijau, di mana ada rumput-rumput segar di sana, di mana ada makanan melimpah di sana, di mana Dia membawa juga ke air yang tenang, membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang bukan saja memuaskan dahaga seseorang, tetapi juga membawa ke mata air yang nyaman, tenang, tanpa riak, tanpa ada bahaya yang berarti, aman, mudah dijangkau. Ya, biasanya kalau kemudian daerah itu adalah daerah yang berumput hijau seluruhnya, ya, atau daerah yang hijau biasanya dekat dengan mata air atau air yang terkumpul, yang mudah dijangkau, ya. Dan gambaran air yang tenang adalah air yang tidak memiliki arus yang kuat, ya, sehingga tidak perlu khawatir terseret arus, ya. Dan biasanya juga kemudian digambarkan dalam Alkitab bagaimana di sepanjang aliran air itu selalu ada tumbuhan-tumbuhan yang siap untuk disantap, ya, makanan-makanan yang kemudian siap untuk disantap, tumbuhan yang tumbuh subur di sana. Ya, kalau bagi domba tentu saja, ya, tinggal disantap saja kan, kalau itu domba. Ya. Nah, ini adalah gambaran betapa melimpahnya makanan yang Tuhan sediakan. Bukan hanya bicara kenyamanan dalam keindahan, tetapi tentang melimpahnya makanan dan minuman. Daerah sekitar air memang kita cenderung, ya, memiliki lebih banyak tanaman dan rumput hijau kan. Sumber makanan ada begitu banyak di sana. Bapak Ibu, ini juga kembali menjadi refleksi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembala, sama seperti pengakuan Daud, lalu masihkah kita takut kelaparan? Tuhan bukan hanya menjanjikan keamanan, tetapi juga kenyamanan yang di dalamnya adalah tempat yang nyaman dan kemudian limpah dengan makanan. Bukankah sebagai gembala Dia membutuhkan, Dia memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan? Dia menyediakan makanan untuk kita. Dia menyediakan air, tempat berlindung dan keamanan untuk kita. Karena itu ini menjadi sebuah refleksi buat kita. Untuk apa perlu kita kemudian kita khawatir tentang kekurangan dalam hidup kita? Bukankah Dia sama seperti pemazmur gambarkan, Dia akan memelihara kita, menyediakan segala yang kita butuhkan. Tapi jangan lupa, jangan batasi kemudian Dia dengan ukuran kita. Cukup adalah kata kuncinya. Padang rumput hijau menggambarkan kesuburan dan kehidupan. Ya. Padang rumput hijau dan air yang tenang menggambarkan tentang ketenangan dan damai yang seringkali Tuhan nyatakan dalam hidup. Ya. Ada keamanan, ada kenyamanan, ada makanan yang melimpah, ya, ada sukacita di sana.
Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati. Walaupun seringkali nggak mudah ketika kita mengalami penderitaan di sana. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan juga menuntun kita, ya, untuk memelihara dan merawat kita. Tuhan bukan hanya menyediakan tempat yang aman, tapi di tempat itu pun Tuhan juga akan memelihara dan merawat domba-domba. Bapak Ibu, dengan cara apa? Tuhan memperhatikan, ya. Tuhan digambarkan, Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala dengan yang memperhatikan kesehatan, ya, domba-gembalaannya, ya. Bagaimana di sana digambarkan seorang gembala itu menjaga kualitas asupan makanan dan minuman yang kemudian dikonsumsi, ya, dimakan dan minum oleh gembalanya, ya, gembalaannya, ya, domba gembalaannya. Ya. Kalau bicara tentang rumput hijau, maka di sana adalah bicara tentang rumput yang segar, rumput yang berkualitas. Ya, kalau rumput tidak berkualitas, ya kering lah pastinya. Ya. Bicara tentang air berkualitas, air yang tenang, yang tentu saja air yang bersih tanpa ada riak yang besar dan membahayakan, ya. Dan bicara tentang makan minum yang terbaik, ya, ada rumput hijau dan segar di sana, ya, ada aliran air tenang di sana. Di sini menunjukkan bagaimana Tuhan menjamin ketersediaan makanan yang berkualitas, yang menyehatkan, tentu saja kata kunci. Next. Tuhan memperhatikan kesehatan domba gembalaannya. Bagaimana dia menjaga bukan saja ketersediaan makanan, tapi juga ketersediaan air, ya. Karena ini berdampak terhadap kesehatan bagi domba-domba peliharaannya, ya. Ada banyak dampaknya. Bagaimana kalau kemudian air itu cukup, itu menjaga, ya, keseimbangan cairan di dalam tubuh domba-dombanya, membantu pencernaan, ya, menyerapkan nutrisi, menjaga suhu tubuh, lalu kemudian meningkatkan produksi, ya, susu kalau itu bicara tentang domba perahan, ya. Lalu kemudian meningkatkan, memperkuat sistem kekebalan tubuh dan seterusnya dan seterusnya, ya. Baik yang terkasih dalam Tuhan, gembala yang baik bukan saja kemudian memberikan tempat yang aman dan nyaman, tapi juga memperhatikan dombanya itu, memperhatikan kesehatannya, memperhatikan asupan makanannya yang berkualitas, sehingga domba-dombanya itu tetap dalam keadaan baik. Next. Dan membawa kepada air yang tenang, ya. Ini juga bicara tentang memperhatikan, merawat domba-dombanya itu. Di air yang tenang itu biasanya bukan hanya sekedar minum, tapi juga tempat untuk beristirahat oleh domba-domba itu, ya. Bagaimana mereka juga senang memandikan dirinya, ya, berendam di sana, ya, menghilangkan kotoran di sana, menghilangkan parasit yang menempel dalam tubuhnya. Bagaimana mereka juga, domba itu seringkali mendinginkan tubuh di sana, dan tentu saja ini memberikan efek yang menenangkan bagi binatang, ya. Bukan hanya manusia saja yang butuh ketenangan, tetapi juga binatang butuh ketenangan, ya, sehingga tidak stres dan seterusnya, tidak kocar-kacir dan seterusnya. Baik, kalau kemudian Tuhan digambarkan oleh pemazmur adalah Tuhan sebagai gembala yang baik, ya, betapa luar biasa kasihnya. Bukan saja memberikan tempat yang aman bagi kita, tetapi juga tempat yang nyaman bagi kita. Tetapi bukan hanya memberikan tempat yang nyaman, tapi juga memperhatikan kita, memelihara kita, ya. Tapi apakah kemudian kita sadar betapa Tuhan itu seperti yang digambarkan Daud itu loh? Benarkah kita sudah merasakan bahwa Tuhan itu memberikan keamanan bagi kita, memberikan kenyamanan bagi kita, dan memelihara hidup kita? Bahkan kalau kemudian kita punya baju yang baru pun sangat jarang kita bersyukur. Karena di benak kita, ini kan pemberian orang tua, ya sudah seharusnya dia kasih baju baru kepadaku. Apakah pernah kita melihat itu sebagai bagian dari pemeliharaan Tuhan atas hidup? Hal sepele, ya. Tetapi seringkali kita tidak pernah merasakan. Bapak Ibu,
bicara Tuhan menuntun dombanya. Tuhan, tuntun kami dombamu, dan Tuhan sudah melakukannya. Benar seperti pernyataan iman dari Daud, Tuhan tidak akan membiarkan kekurangan. Bagaimana caranya? Seperti kita lihat tadi, Tuhan memberikan keamanan, memproteksi kita. Tuhan memberikan kenyamanan ya dalam hidup kita, dan Tuhan memelihara hidup kita dengan berbagai cara. Di PL kalau kemudian kita lihat, Tuhan bukan hanya memelihara kita dengan cara misalnya sesama Kristen kemudian memberkati. Tidak jarang Tuhan juga memakai bangsa-bangsa yang jahat untuk memberkati umat Tuhan, memberkati bangsa pilihan. Ya, berapa kali kemudian Mesir menolong orang Israel, ya, bangsa yang juga kemudian menjadikan Israel bangsa budak. Ya, bagaimana Persia juga menolong, dan itu semua diizinkan oleh Tuhan, walaupun pada akhirnya mereka juga berperang kepada bangsa-bangsa ini. Tapi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati umatnya. Tuhan bisa memakai siapa saja dan untuk menghukum umat. Di dalam konteks bahwa Tuhan adalah gembala kita, Tuhan bisa memelihara kita melalui apa dan siapa saja. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan berkati, menjadi bagian refleksi dalam hidup kita.